Beberapa hari yang lalu atau minggu-minggu inilah sempet rame banget sebuah slogan gitu ya, atau sebuah kode gitu yang banyak tersebar di berbagai media sosial, yang kodenya nih berbunyi 1312 gitu ya, 1312 atau ACAB. Sebenarnya 1312 adalah representasi numerik dari ACAB ya. 1 tuh mewakili huruf A, 3 mewakili huruf C, dan 2 mewakili huruf B. Dan anyway, ACAB ini punya singkatan gitu. ACAB adalah singkatan dari Alkops R, B-nya ya tahu sendiri lah ya, nggak bisa disebutin di channel ini gitu. Dan anyway, karena sekarang lagi rame banget, gue cuman mau ngasih fakta aja bahwa slogan ACAB itu sebenarnya udah viral banget sejak tahun 1970-an gitu. Jadi ini adalah sebuah gerakan dari masyarakat sebenarnya yang mungkin tidak bahasanya tidak puas dengan kinerja pemerintah dan lain sebagainya lah. Makanya slogan ACAB atau 1312 ini muncul gitu ke permukaan di berbagai media sosial. Dan anyway, di video kali ini karena ACAB lagi rame banget, seenggaknya mungkin gue akan ngasih info ke lo sebuah fakta atau sebuah trivia ya, bahwa sebenarnya ya karena ACAB ini bukan cuman viral sekarang aja, tapi udah dari lama. Makanya gue mau ngasih tahu ke lo bahwa sebenarnya ada sebuah film yang sudah mengangkat tema dengan model ACAB ini. Dan anyway, film ini juga diangkat dari sebuah buku gitu. Jadi ada sebuah buku diadaptasi ke dalam bentuk film. Dan buku itu juga berjudul ACAB dengan singkatan yang sama, Alkops RB gitu. Dan pas diadaptasi ke dalam bentuk film, tetap aja gitu, filmnya judulnya juga sama, menggunakan buku gitu ya, menggunakan judul asli dari buku tersebut. Di video kali ini gue akan ngebahas film seperti apa sih ACAB itu. Ikuti terus video gue sampai habis. Jadi gue punya catatan di sini. Sebenarnya ACAB, Alkops RB adalah sebuah film yang rilis tahun 2012. Jadi udah lama lah ya, udah puluhan tahun yang lalu. Dan ini adalah disutradarai oleh seorang sutradara bernama Stefano Sollimo. Dia ini adalah orang Itali. Jadi filmnya juga base-nya nih, background-nya nih di Itali gitu. Dan seperti yang gue bilang tadi, jadi ini adalah sebuah film yang diadaptasi dari buku karya Carlo Bonini. Nah, Carlo Bonini ini udah sering banget bikin buku lah gitu ya. Banyak banget bukunya, salah satunya adalah ACAB ini yang sudah diadaptasi ke dalam bentuk film. Nah, kalau ngomongin sinopsis singkat, kita ngomongin sinopsis singkatnya dulu ya. Jadi sinopsisnya nih, ACAB ini adalah sebuah film yang bercerita tentang sekelompok polisi anti huru-hara. Jadi polisi anti huru-hara tuh yang ya kalau lu demo ya, atau lu lihat berita gitu ya, ada demo. Nah, itu pasti ada polisi huru-haranya tuh yang pakai helm, terus pakai kayak shield gitulah, yang kaca atau apa gitu, kelihatan kan bening gitu. Nah, itu polisi anti huru-hara. Ini menceritakan polisi-polisi anti huru-hara yang ada di Roma gitu. Nah, kalau misalkan di sana ini disebutnya polisi anti huru-hara, disebutnya ini Celerini namanya. Oke, menurut catatan gua, jadi cerita ini berfokus pada 3 karakter ya. Jadi ada 3 polisi veteran, namanya Cobra, nama karakternya ya, Negro, dan juga Mazinga. Terus ada rekrutan baru polisi namanya Adriano. Jadi 3 atau 4 orang polisi ini ya, 3-nya veteran, yang satunya polisi baru, ini harus menghadapi bagaimana gejolak masyarakat yang terjadi di era itu ya, di daerah Itali, tentang ya menangani kerusuhan, mengenai demo-demo yang terjadi di masyarakat gitu. Terus kerusuhan di pertandingan sepak bola dan juga penggusuran dan lain sebagainya. Jadi ini fokusnya nih ke polisi sih sebenarnya, polisi, bagaimana polisi anti huru-hara menangani hal-hal tersebut yang terjadi di masyarakat. Dan anyway, film ini ternyata bisa dibilang gitu ya, secara produksi si sutradaranya dibilang berhasil dalam menghadirkan gambar yang realistis gitu ya, gambar-gambar yang menyajikan ke kalian sebagai penonton bahwa oh, ini loh realitanya loh, ini loh realita ketika polisi bekerja, ketika polisi menghadapi demo, ketika polisi menghadapi huru-hara yang terjadi di masyarakat. Film ini juga kalau lu tonton, jadi film ini menyoroti berbagai aspek sebenarnya. Tentunya aspek-aspek yang biasanya itu ditangani sama pihak kepolisian, kayak misalkan rasisme, kekerasan, moralitas, dan juga segala macam bentuk penegakan hukum. Dan nggak sedikit ya kritikus yang bilang bahwa film ini berhasil menggambarkan atau menghidupkan karakter-karakter polisi ini kompleks gitu. Jadi nggak cuman karakter yang ya udah cuman main film aja, tapi memang karakter ini di riset secara mendalam gitu ya, baik buruknya polisi itu seperti apa, ini digambarin banget. Dan
kompleks banget sehingga akhirnya ketika lu nonton film ini, lu percaya bahwa oke, polisi ini seperti ini gitu gambarannya gitu ketika lu menonton film ini. Tapi walaupun begitu, walaupun banyak sekali pujian terhadap film ini ya, khususnya pujian terhadap pembentukan atau pengembangan karakter-karakter polisi ini, tapi tetap aja ada kritikannya lebih ke katanya film ini lebih cenderung membenarkan tindakan para polisi yang ada di film ini gitu ya, ketika bertindak secara brutal gitu. Dan karena ini lebih ke polisi, akhirnya film ini kayak kurang memberikan perspektif berbeda gitu. Karena kan kalau misalkan demonstrasi gitu ya, anggaplah ada sebuah kerusuhan, pasti kan ada dua perspektif minimal gitu. Ada perspektif dari polisi, penegak hukum, dan perspektif dari si pendemonya atau warga sipil. Nah, di film ini nih katanya sih tidak imbang gitu. Film ini lebih menyoroti pihak kepolisian tanpa melihat gitu ya, tanpa melihat perspektif dari si korban, dari si pendemonya ini gitu. Ya akhirnya kan jadi kayak timpang gitu. Jadi ya banyak yang bilang bahwa ini banyak sekali membenarkan perlakuan yang dilakukan polisi di film ini gitu. Nah anyway, menurut lo gimana kalau lo udah pernah nonton film ACAB ini? Menurut lo gimana? Apakah lo setuju gitu dengan pendapat seperti ini bahwa perspektifnya tidak imbang gitu, lebih ke polisi gitu tanpa melihat perspektif dari si korban? Oke, ada juga yang bilang, kritikus bilang gitu ya, bahwa film ini katanya sih lebih ke dokumenter gitu, bukan lebih ke film. Jadi kalau film tuh kan ya anggaplah ada film yang biasa kita tonton gitu ya, fiksi non fiksi, dan ada film yang dokumenter tuh ya lu kayak melihat kejadian real gitu ya. Ya kayak inilah, kayak seorang jurnalis gitu yang meliput sebuah peristiwa di jalanan. Nah, film ini nih katanya lebih ke sana sih. Walaupun ini film ya, tapi terasanya gitu ya, bagi sebagian orang kayak dokumenter gitu. Sehingga ketika ini terasa seperti dokumenter, sehingga membuat penonton ketika menonton film ini kayak ada hal-hal atau bagian-bagian yang kurang emosional dan kurang dramatis gitu. Dan kalau lu nonton film ini juga, ACAB ini ya, lu akan melihat oke, gambaran demo tuh seperti ini, gambaran polisi huru-hara tuh seperti ini. Tapi ternyata ini nih ya, kenapa dibilang dokumenter? Karena film ini kayak cuman semacam menyajikan, oh ini loh realita di lapangan, oh ini loh hal-hal yang terjadi ketika ada demonstrasi, ketika ada kerusuhan, ketika ada huru-hara, ini loh yang terjadi. Tapi karena dibilangnya seperti dokumenter gitu, walaupun ini film ya, jadi pada akhirnya film ini tidak memberikan jawaban yang jelas atau solusi yang jelas gitu ketika di ending film. Jadi ya udah dokumenter aja, kayak mungkin bisa dibilang open ending atau apa gitu ya. Dan karena hal itu, penyajiannya seperti itu ya dari si sutradaranya, sehingga ketika lu menonton, lu sebagai penonton, lu akan merasa ketika film ini selesai lu tonton, lu akan merasa kayak kurang mendapatkan arahan moral yang tepat dari film ini. Ini film ini mau nyeritain apa sih? Jadi paling ketika lu selesai nonton film ini, lu akan cuman tahu bahwa informasi tentang oh kerusuhan tuh seperti ini ya, tanpa lu tahu apa yang didapatkan dari moral dari film ini gitu. Jadi nggak jelas gitu. Tapi anyway, ini balik lagi ke sutradaranya, terserah dia mau bikin film seperti apa sebenarnya. Tapi anyway, itu yang didapat ketika lu nonton film ACAB ini. Menurut lu, kalau lu udah nonton filmnya atau lu belum nonton filmnya tapi anyway, bagaimana pendapat lu ketika lu menonton sebuah film tapi lu tidak mendapatkan arahan moral yang tepat gitu? Jadi kayak open ending aja, terserah si penonton menilai mana yang baik dan mana yang benar gitu. Lu lebih setuju yang film seperti apa bentuknya? Tapi anyway, buat lu pasti kan lu suka banyak genre ya, nggak semuanya suka genre drama, action dan lain sebagainya. Tapi ini buat lu penonton film yang suka banget drama sosial, ini cocok banget buat lo. Ini pasti akan sangat menarik buat lo gitu ya. Apalagi buat lo yang penasaran kenapa sih ACAB ini viral gitu akhir-akhir ini. Bahkan setelah ya, ini kan viralnya di Indonesia ketika sebenarnya udah beberapa kali viral ya. Tapi ini muncul lagi ketika band Sukatani, band asal Purbalingga ya, band punk itu membuat video permintaan maaf, klarifikasi gitu ya, bahwa mereka telah membuat sebuah lagu dengan judul Bayar. Jadi ini buat lo yang penasaran aja kenapa ACAB itu muncul lagi. Tapi anyway, mungkin kesimpulannya gitu ya, setelah ya yang lo tahu gitu ya, ACAB ini adalah sebuah film tahun 2012 rilisnya. Tapi anyway, pada akhirnya at the end gitu ya, film ini mungkin lebih cenderung ke perspektif polisi. Sekali lagi gue bilang, jadi ini film yang katanya sih pro polisi banget lah. Dan pada akhirnya karena pro polisi, jadi film ini kurang kayak mengeksplorasi sisi dari para korbannya gitu aja sebenarnya. Lu tonton coba. Kalau udah nonton silahkan tulis di kolom komentar, kita diskusi bareng-bareng. Anyway, buat lu yang udah nonton film ACAB ini karya Stefano Sollima, lu juga bisa nonton film
setelahnya namanya Subura. Ini Subura nih filmnya Stefano juga, rilis tahun 2015. Ini nggak jauh beda sama secara konsep, secara cerita dari film ACAB ini. Pendekatan juga sama kayak ACAB. Tapi anyway, Subura yang rilis tahun 2015 itu dianggap sebagai film yang dieksplor lebih luas dibanding ACAB-nya sendiri. Mengeksplorasi dunia kriminal yang ada di Italia lah. Anyway, mungkin segitu aja video kali ini dari gua. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.